Jadi kegiatan pendampingan pertama ini pokok pembahasannya yang pertama kita akan berdiskusi tentang apa yang terjadi selama ibu itu belajar daring bersama fasilitator dan juga instruktur. Jadi Bu Aan itu kan sudah belajar bersama instruktur dan fasilitator selama 1 bulan ini kan. Seputar itu pembahasan kita, mulai dari tantangan apa sih yang memotivasi, kesulitannya apa, terus dukungan yang diperoleh itu apa saja, baik dari dukungan sekolah, teman, dukungan keluarga kan juga bisa, karena belajar dari ini tidak hanya dilaksanakan di sekolah tapi juga di rumah kan, seperti itu yang pertama, kita seputar itu. Terus yang kedua, kita akan mendiskusikan Bu Aan itu kan sudah belajar secara daring modul 1.1 tentang filosofi KHD itu kan ya Bu. Nah, terus nilai dan peran guru penggerak juga ibu sudah belajar. Nah, makanya kita akan mendiskusikan apakah ibu itu dengan kompetensi, dengan pelajaran yang sudah ibu pelajari, bagaimana penerapannya terhadap siswa, terutama di kelas. Itu fokus pembahasan kita. Terus yang ketiga terkait pembuatan portofolio digital. Di loka orientasi kemarin kan sudah kita bahas, meskipun sangat simpel ya Bu ya. Terus yang keempat, peta posisi diri. Peta posisi diri ini kita juga sudah membahasnya di loka orientasi. Ini berkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak itu kan. Jadi kan pada saat apa itu demonstrasi kontekstual ya Bu, yang itu di 1.2 yang nilai apa yang sudah ada dalam diri saya yang dimiliki oleh teman di KPI lain dan seperti itu kan. Nah, itu nanti yang akan kita diskusikan. Nah, kita mulai dari yang pertama ini. Jadi Bu Aan itu sudah belajar daring selama 1 bulan. Jadi bolehlah Bu Aan itu menjelaskan apa saja yang sudah dilalui selama belajar secara daring bersama fasilitator dan juga instruktur. Alhamdulillah banyak yang saya pelajari, terutama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang sangat mengena di hati saya yaitu ketika Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa kita harus menghamba pada murid. Dan itu ternyata belum saya lakukan. Kenapa? Karena sebelumnya justru saya yang menuntut murid itu harus seperti apa. Jadi saya pikir itu murid harus saya yang membentuk seperti apa. Tapi ternyata itu kalau dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu keliru, karena kita hanya mengarahkan, kita tidak mempunyai otoritas untuk membentuk mereka. Kalau untuk tantangan karena ini banyak pembelajaran darinya ya hanya sinyal internet menurut saya, apalagi kalau sekarang kan musim hujan. Jadi ketika ada elaborasi pemahaman itu sering penyampaian materi itu terputus-putus, meskipun pada akhirnya kita bisa belajar dari rekamannya. Jadi untuk memahami kita baru lihat dari rekaman elaborasi itu keesokan harinya atau hari setelahnya. Jadi sangat berdampak sekali ya. Sangat berdampak sekali. Sangat berdampak. Ibu itu sudah belajar modul 1.1 dan juga 1.2. Jadi pemahaman tentang bagaimana sih memperlakukan murid itu memang betul-betul terasa. Kita sudah bisa merefleksikan bahwa berarti praktek-praktek pendidikan yang sudah kita laksanakan selama ini masih kurang, sangat kurang. Iya, perlu diubah seperti itu. Berarti untuk tantangan ibu itu ketika belajar daring itu kan hanya persoalan teknis ya, Iya.
persoalan Hal-hal sinyal tak terduga gitu. sinyal internet, apalagi sekarang itu musim penghujan, biasanya sinyal internet itu ya agak lemot. Nah, permasalahan terkait ini, terkait apa? Terkait pembagian waktu. Ibu kan melaksanakan pendidikan guru penggerak ini kan, di sisi lain ibu itu masih punya kewajiban yang lain, mengajar di sekolah, terus kewajiban-kewajiban yang lain misalnya. Nah, untuk proses pembagian waktu, bagaimana ibu itu harus berhadapan di LMS, bagaimana ibu harus ngajar, untuk sementara ini ada masalah tidak? Sementara ini belum ada masalah karena kebetulan itu untuk pelajaran daring itu lebih banyak saya lebih banyak ngajar lagi. Jadi untuk jadwal yang berbenturan itu memang belum terjadi. Tapi semoga saja kedepannya tidak terjadi. Saya rasa jadwal yang sudah tercantum di LMS itu sangat membantu saya. Ya meskipun kadang ada tugas pagi hari, saya bisa mengerjakannya agak siang atau malam karena memang kalau pagi jam ngajar. Iya. Terkait dengan tugas yang diberikan oleh fasilitator yang harus diupload di LMS, ada masalah tidak? Untuk Saya rasa tidak ada masalah, apalagi fasilitator saya sangat luar biasa. Misalnya due date-nya tanggal 23, tanggal 19 kurang 3 hari itu sudah diingatkan siapa saja yang belum mengerjakan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang semuanya terselesaikan tepat waktu meskipun ada pengerjaan tugas di hari-hari terakhir, tapi alhamdulillah belum sampai telat. Karena memang fasilitator kami sangat luar biasa. Sekarang itu kita itu sudah masuk modul 1.3 loh ya. Ya. Oke, baik. Jadi saya berharap dari apa yang disampaikan oleh Bu Aan barusan, saya tetap berharap bagaimana Bu Aan itu tetap optimis dan juga bersemangat untuk belajar secara daring dengan fasilitator dan juga instruktur. Dan yang tak kalah pentingnya, saya berharap juga bagaimana Bu Aan itu bisa menerapkannya di lembaga ini khususnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan pertemuan kita pada saat loka orientasi. Jadi di loka orientasi itu ibu itu sudah curhatlah terhadap permasalahan, kekhawatiran dan juga harapan dalam konteks CGP ini. Bahkan tapi kebetulan Pak Kepala Sekolah ada hadir ya waktu itu, yang mungkin berhalangan beliaunya. Nah, yang saya tanyakan saat ini, setelah ibu itu belajar secara daring selama 1 bulan, kira-kira kekhawatiran apa yang sudah terobati, yang sudah menemukan jalan keluar, kira-kira apa? Saat ini kekhawatiran yang saya khawatirkan tidak terjadi, tapi semoga saja tidak terjadi karena pada loka orientasi saya menyebutkan kekhawatiran saya kurangnya dukungan dari rekan-rekan atau lingkungan masyarakat. Dan itu tidak terjadi karena pada kenyataannya rekan-rekan saya sangat mendukung. Ya mungkin kalau dari lingkungan masyarakat adalah, tapi tidak sampai menghambat saya untuk menerapkan dari pembelajaran. Apalagi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Aan barusan saat sebelum sesi ini, ternyata ada temannya Bu Aan itu yang sudah angkatan 5 Bu ya. Iya, bisa sharing kepada mereka. Apa saja kira-kira harapan yang sudah terwujud Bu setelah pembelajaran 1 bulan? Harapan Ibu yang sudah terwujud? Harapan saya untuk yang terwujud masih sebatas diri saya. Tapi kalau untuk anak-anak belum nampak. Sebatas diri saya, bagaimana saya memperlakukan murid, bagaimana saya berinovasi atau
ataupun berkolaborasi dengan siswa. Mungkin dari situ sudah bisa saya terapkan secara perlahan, tapi untuk dari siswa itu sendiri mungkin belum tepat. Baik. Jadi mudah-mudahan harapan itu bisa tercapai seiring berjalannya waktu ya Bu. Ya. Artinya harapan itu untuk untuk lebih bagaimana sih caranya pendidikan yang memang betul-betul memerdekakan. Jadi dalam diri ibu paling tidak sudah bisa memahami itu harapan yang sudah ada ya, sudah terwujud. Hanya saja yang belum terwujud bagaimana sih menerapkan itu semua semaksimal mungkin. Atau ada harapan baru tuh dari ibu? Ya, nanti berkaitan dengan modul ketiga tentang apa? Imaji. Oke, visi ya. Ya, Visi guru penggerak ya. Oke. Itu apa saya kira saya ataupun rekan-rekan yang lain ketika saya melihat imaji beliau itu tuh sangat luar biasa, dan itu apakah itu bisa terwujud, ya, kita berusaha saja. Oke. Nah, jadi mulai tadi itu kita berbicara masalah kekhawatiran dan juga harapan. Nah, tentunya doa itu untuk agar harapan itu bisa tercapai, bisa terkabulkan. Paling tidak ibu itu harus ada dukungan gitu ya. Kalau dari diri sendiri insya Allah sudah ada kan gitu. Jadi mulai dari awal kan motonya guru penggerak itu kan tergerak, bergerak dan menggerakkan gitu kan. Jadi tergerak dan bergerak ini sudah kita laksanakan. Nah, artinya dari dukungan dari diri sendiri insya Allah sudah ada. Nah, kira-kira dari dukungan dari orang di luar kita, baik dari kepala sekolah dan juga teman sejawat, dari siswa juga, apa bentuk dukungan yang sudah disumbangkan ke Buaan dalam konteks Buaan itu sekarang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak? Alhamdulillah, saya rasa semuanya mendukung, termasuk kepala sekolah. Dan kadang-kadang terlihat ketika kepala sekolah itu saya menyampaikan bahwa saya sudah memasuki pada awal-awal lokal orientasi, beliau sangat mendukung meskipun pada saat itu beliau tidak bisa hadir karena beliau sakit, tapi sangat mendukung. Beliau ada wakilnya, jadi beliau tidak membiarkan saya sendirian, tapi ada yang mewakili beliau. Itu bentuk dukungan beliau bahwa beliau itu setuju dengan apa yang sudah saya lakukan. Kalau untuk rekan-rekan guru sudah jelas setiap hari ketika melihat saya berkutat dengan tugas-tugas Baik. ya mereka dukungan dan semangat selalu mereka berikan untuk apalagi lingkungan keluarga sudah sangat mendukung, tapi untuk lingkungan masyarakat mungkin karena mereka belum tahu tentang apa yang saya jalani, belum nampak dukungan seperti apa. Oke. Sip. Nah, sekarang Buaan itu kan sudah belajar tentang prinsip atau pemikiran dari filosofi di Hajar. Nah, ibu itu sudahkah menerapkan itu di kelas? Sudah cuma untuk maksimalnya mungkin ada beberapa nilai seperti inovasi mungkin meskipun sudah berinovasi mungkin masih terlalu jadi itu sehingga kembali pada nilai yang pertama yaitu mandiri harus belajar dari siapa saja, baik dari internet ataupun dari rekan-rekan yang saya dapatkan. Berarti ibu itu selama ini sudah dari hasil belajarnya sudah mulai mencoba menerapkan pembelajaran inovasi ya Bu terhadap siswa kita, sehingga bisa dimungkinkan siswa kita itu akan lebih senang, lebih tertarik ya
untuk belajar bersama itu. Oke. Nah, dari hal yang sudah dilakukan oleh Bu AA itu perasaan siswa atau respon siswa itu bagaimana? Responnya? Respon untuk dari siswa memang ada beberapa kelas, karena sebelum saya memulai pelajaran saya nanya seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin ada dari beberapa yang senang memang. Jadi kalau ada misalnya ketika saya mengajar kelas saya ramai, mungkin itu bentuk dari dari kreativitas murid-murid saya. Tapi yang saya tekankan di situ harus ada capaian dari pembelajaran. Jadi kita itu sudah bisa melihat bahwa perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh Bu AA itu kita itu sudah bisa melihatnya dari respon siswa. Jadi siswa itu lebih antusias, lebih aktif untuk belajar bersama. Nah, dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu AA, menurut Bu AA itu apa ada yang perlu ditingkatkan? Apa Bu AA itu masih merasa saya masih kurang ininya loh? Ya, saya rasa masih kurang, karena memang dari beberapa siswa itu tidak semuanya yang antusias dengan apa yang saya lakukan. Ada beberapa yang kelihatannya kurang termotivasi, dan mungkin itu yang harus saya pelajari. Kenapa mereka sampai seperti itu? Jadi harus lebih banyak untuk melakukan refleksi bersama siswa ya. Terus untuk perubahan-perubahan yang sudah Ibu lakukan di sekolah ini, khususnya di kelas pada saat ini, sudah Ibu tuangkan di dalam jurnal refleksi lingkungan. Saat ini belum, karena di saat yang saya tuangkan di jurnal refleksi itu hanya masih sebatas pemahaman saya tentang materi yang sudah saya tuangkan. Jadi perubahan dikira dulu ya. Oke. Ya, saya berharap apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu AA terkait perubahan-perubahan kelas, ya paling tidak bisa dituangkan dalam jurnal refleksi gitu ya, dalam jurnal refleksi, sehingga nanti Ibu itu akan ketahuan saya itu saat ini sudah melakukan refleksi apa. Jadi nanti Ibu itu akan lebih mudah untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan portofolio digital. Jadi terkait portofolio digital itu apa Ibu sudah memikirkan mau pakai platform apa? Saat ini kalau dipikirkan sudah saya pikirkan, cuma masih belum ada ide seperti apa yang harus saya lakukan. Belum muncul ide yang sekiranya unik atau menarik. Nah, jadi sebetulnya itu bebas sih, terserah Ibu. Apalagi Ibu itu kan sudah punya teman GP GP ya, guru penggerak sudah, bukan GBP. Kalau Bu AA masih ada C-nya ini. Jadi Ibu itu bisa saling koordinasi dengan guru yang bersangkutan. Artinya dalam pembuatan portofolio ini Ibu itu bebas mau pakai platform apa saja. Bisa Canva juga bisa sebetulnya, Google Sheet, Blogspot, ataupun web. Kalau website yang domain yang berbayar itu ya terserah Ibu sih. Kalau website yang berbayar itu terlalu rumit sepertinya. Jadi Ibu itu pakai platform yang free lah. Apalagi kan masih dalam tahap pembelajaran. Saya harap Bu AA nanti bisa secepatnya mengkonfirmasi Ibu itu mau pakai apa. Portofolio digital itu kalau kita
bandingkan seperti ini. Jadi portofolio digital itu sama seperti mading. Sebenarnya saya emang setiap buka ini modisnya apaan belum Sebetulnya kepikiran iya, seperti apa. sama hanya seperti mading yang memudahkan bagi kita untuk membuka dan memudahkan bagi orang untuk mengkonsumsi itu. Karena begini, karena bisa jadi misalnya Bu Aan suatu saat mau membuat media pembelajaran berupa video, sudah diupload di YouTube kan gitu. Terus suatu saat lagi Bu Aan buat media pembelajaran yang berupa PowerPoint, ditaruh di Google Drive, ya kan? Itu kan cukup membingungkan bagi orang gitu kan. Masih buka channel YouTube-nya Bu Aan, masih buka Drive-nya kan gitu. Nah, jadi portofolio digital itu agar satu pintu, yang lebih mudah. agar lebih mudah. Nah itu Bu. Nah, apalagi kalau misalnya saya kan sudah punya channel YouTube Pak. Saya yakin meskipun Bu Aan itu punya channel YouTube, bisa jadi bukan tidak semua konten-konten pendidikan kan gitu. Jadi itu manfaat dari portofolio digital. Yang pasti portofolio digital itu minimal, ini sebetulnya kewajiban yang harus kita laksanakan karena sudah jadi ketentuan oleh BPKP. Jadi paling tidak di portofolio digital itu berisi profilnya itu dan juga artefak. Artefak itu tugas-tugas ibu yang selama ini sudah diupload di LMS. Kalau untuk itu Mbak, kita bebas mengisi apa. Kalau kita pernah misalnya ada materi-materi pembelajaran atau sebelumnya saya pernah kan jabatan itu banyak tugas juga, apa bisa saya letakkan juga? Bisa, hanya saja iya bisa. Karena pas bersifat umum jadi tidak apa. Bisa. Jadi selama itu informasi penting yang bersifat pendidikan, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena memang yang ditekankan oleh BPKP itu hanya profil dan artefak itu, artefak. Dan kalau di buku pedoman itu bahkan BPKP itu tidak pas semuanya harus kita upload di sana. Jadi kan kita kan belajar ini ada 3 modul kalau tidak salah, modul 1, modul 2, modul 3, dan ada submodulnya per modul itu kan. Jadi submodul 1.1, 1.2 kan. Nah, jadi Bapak jadi Ibu itu bebas Bu, karya terbaiknya di modul 1 itu yang mana yang mau di-upload? Ya, atau semuanya mau diupload silahkan, seperti itu. Jadi secara tidak langsung dengan ibu membuat portofolio digital yang kemudian portofolio digital itu dikonsumsi oleh orang banyak, secara tidak langsung ibu sudah menggerakkan orang yang kan. Oke. Jadi Bu Aan paling tidak mulai sekarang sudah bisa berangan-angan Bu, di portofolio digital itu akan saya taruh apa saja. Apalagi kan sudah saya share di grup itu kan, contoh yang Google Set itu kan, mulai dari profil, artefak, terus apa itu banyak sekali. Misalnya media pembelajaran yang sudah dibuat oleh ibu, atau misalnya dokumen-dokumen foto-foto kegiatan-kegiatan siswa di luar kelas yang menyenangkan, itu bisa ditaruh semuanya di sana. Jadi Bu Aan itu sudah mulai sekarang sudah berangan-angan dan sudah sebetulnya paling tidak sudah mulai membuat itu. Karena 1.1 dan 1.2 kan sudah dilaksanakan ya. Kalau Bu Mila kemarin itu mau pakai Canva, jadi bebas. Untuk sementara yang di share ya, yang contoh itu kan pakai Google Sheet kan. Ya pokoknya wajahnya saja yang Google Sheet. Meskipun kita pakai Canva ya tidak ada masalah. Tapi sepertinya lebih mudah pakai Canva. Karena kalau di Canva itu kan bagi kita yang
kurang berkemampuan untuk mendesain akan lebih mudah di Canva, karena di Canva itu kan desainnya kita tinggal naruh gitu. Saya rasa lebih mudah, cuma karena saya untuk Canva itu sendiri lebih banyak otodidaknya, jadi kadang ada kesulitan. Oke. Jadi pokoknya di YouTube itu saya yakin pasti banyak tutorial kan ya. Tutorial itu. Kalau tetap pakai Google Sheet misalnya ya sudah silakan. Gitu. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan sebetulnya oleh Bu Aan. Di samping Bu Aan itu mengerjakan tugas-tugas di LMS, ini tidak kalah pentingnya. Nah ini yang selanjutnya Bu, ini terkait dengan kompetensi atau nilai yang sudah dimiliki oleh Bu. Jadi di 1.2 itu Bu Mila sudah melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri, nilai-nilai guru penggerak yang sudah dimiliki perlu ditingkatkan dan masih belum ada dalam diri saya. Jadi dengan hasil refleksi itu kita sebetulnya sudah bisa melangkah. Nah, kompetensi apa yang sudah baik menurut Ibu yang ada dalam diri Ibu? Nilai guru penggerak kemarin ketika itu kan mandiri, ya kan? Yang pertama itu mandiri. Kalau kekurangannya yang menurut saya masih kurang ya dalam berorganisasi, dan meskipun saya yakin semua guru itu berhak pada murid, tapi memang ada untuk diri saya pribadi itu masih kurang. Keberpihakan saya pada murid itu seperti apa itu masih kurang. Oke. Untuk reflektif, nah, Kalau reflektif dari sebelum-sebelumnya, sebelum saya memang kadang, mungkin meskipun tidak rutin, terkadang memang sering mengadakan umpan balik setelah jam pelajaran. Jadi tidak begitu susah, tapi untuk merutin, mungkin untuk sekarang hanya merutinkan saja. Oke. Jadi kan kita kan juga perlu mempertimbangkan kita maksimal mau berinovasi. Tapi meskipun kita berinovasi belum tentu disenangi oleh siswa, belum tentu diterima. Iya, Karena belum memang tentu diterima. pada kenyataannya ada beberapa siswa yang kadang suka metode lama. Oke, siap. Nah, jadi Ibu itu harus bagaimana nilai-nilai guru penggerak itu berhubungan lah antara satu dengan yang lain, kan seperti itu. Kita fokus ke inovasi, tapi refleksinya kurang, juga tidak begitu diharapkan oleh siswa. Sip. Nah, untuk kompetensi yang perlu ditingkatkan atau yang masih belum ada, langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu itu untuk meningkatkan kompetensi itu, atau masih mulai dari nol? Langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan? Tadi kebetulan tadi kan saya menyebutkan bahwa yang kurang dari saya itu langkah apa untuk memaksimalkan dari inovasi saya, yaitu bisa saja saya belajar pada guru saya ataupun yang mungkin kebetulan saya punya rekan yang sekarang sudah menjadi guru. Jadi dari situ saya bisa apa yang saya lakukan, akan saya lakukan menunjukkan inovasi. Untuk kegiatan webinar dan MGMP misalnya sudah Ibu lakukan? Itu kan yang saya lakukan. Itu kan juga sebagian untuk meningkatkan kompetensi kan itu ya. Posisinya pegawai negeri sipil itu kan terkait dengan angka kredit juga, jadi harus ada webinar, jadi mesti diikuti itu daftarnya berapa kali mesti ada. Untuk platform Merdeka Mengajar sudah sampai modul berapa? 2 modul, kurikulum Merdeka dan pemikiran mengajar dewasa. Cuma untuk aksi nyatanya Belum. sudah, cuma harus perbaikan, belum dapat sertifikat, harus ada konfirmasi melakukan perbaikan aksi nyata.
Jadi sebetulnya di PMN itu cukup bagus, Iya. cukup bagus sebetulnya. Materi Artinya sudah lengkap, Dekat. sudah lengkap. Hanya saja untuk mendapatkan sertifikat itu kita harus melakukan aksi nyata. Harus revisi aksi nyata. Jadi terkait dengan dengan kompetensi atau nilai-nilai yang sudah dilakukan oleh ibu yang harus yang harus ditingkatkan dengan cara apa. Jadi Bu Aan itu sudah menjelaskan barusan. Jadi mulai dari diri, terus ikut webinar, pelatihan dan lain sebagainya, dan DMP juga yang dilaksanakan secara rutin. Nah baik, itu sementara Bu dari pendampingan ini atau ada masalah lain dari ini Bu yang perlu kita bicarakan. Sebetulnya saya lebih tertarik Ibu itu mengutarakan tantangan masalah ini. Jadi Karena untuk anak, untuk saya sendiri sekarang ini karena lingkungan yang mungkin banyak anak yang belum termotivasi. Bagaimana motivasi mereka sebenarnya? Yang meskipun ada sebagian yang memang antusias untuk mengikuti pembelajaran, tapi tidak menutup kemungkinan itu memang ada beberapa bagian yang seolah-olah tidak peduli dengan pendidikan mereka. Itu yang harus saya teliti, itu mau diapakan, mau bagaimana untuk memudahnya, bagaimana untuk mengetahui apa yang mereka mau. baik. Nah selama ini apa Ibu sudah nilai guru penggerak itu kan juga ada kolaborasi kan? Kolaborasi juga. Apakah selama ini dengan apa yang dialami oleh Bu Aan itu sudahkah Ibu itu berkolaborasi atau paling tidak konsultasi tukar pendapat sharing dengan teman-teman guru di sini untuk mengantisipasi untuk menjadi pengembang praktisi, menjadi pemimpin bagi katakan mungkin belum bisa saya lakukan karena masih sebatas dari memimpin, menggerakkan dari rekan-rekan mungkin ada dari Anda terkait dengan ini, terkait dengan permasalahan-permasalahan Bu Aan. Pernah tidak Ibu ya paling tidak sharing lah pengalaman Ibu mengajar. Saya itu barusan ngajar di sering Pak, kelas 11 misalnya, kok muridnya seperti ini, paling tidak ke teman guru dan juga misalnya wali kelas misalnya. sering bahkan kadang kalau mengungkapkan tantangan seperti itu justru teman-teman mengungkapkan hal yang sama. Ya paling tidak paling tidak kegiatan kolaborasi itu sudah ada di situ. Karena seperti ini, karena insya Allah ketika kita sudah sering sharing atau tukar pendapat dengan teman-teman, ya paling tidak pasti kita itu akan mendekati ke solusi alternatif yang kita mau. Ya kalau segala usaha kita sudah laksanakan tapi hasilnya masih seperti itu, ya kita kembalikan ke mana, istilah Maduranya ke fakta. Manusia itu kan hanya berusaha kan, manusia hanya berusaha, tapi kita harus meyakini bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil. Oke, baik Ibu Robiatul Adawiyah atau Bu Aan, ini proses kegiatan pendampingan sudah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan mulai dari awal sampai akhir bisa menjadi bahan refleksi bagi kita, sehingga kita bisa lebih maksimal menghamba kepada siswa, bagaimana membuat siswa itu betul-betul merdeka. Baik, terima kasih waktunya Bu Aan. Jangan lupa untuk portofolio digitalnya Bu ya. Untuk portofolio digitalnya sudah mulai bisa dan seharusnya sudah dilaksanakan mulai saat ini.
Terima kasih waktunya Bu Aan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.